Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lagi di Maulaya Official Channel Menjawab Kang Musa bersama narasumber kita Abah Khairul Anam dari Denaya Jombang dan saya Kang Musa. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah Ramadan telah datang. Ramadan tahun ini mungkin beda ya Pak dari tahun-tahun yang kemarin dikarenakan Ramadan tahun ini seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 masih belum berakhir. Ramadan di tahun ini lain dari yang lain karena umat Islam harus menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana seharusnya menjalankan ibadah Ramadan dalam situasi dan kondisi yang seperti ini? Iya, jadi dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini tentu yang pertama kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai media untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi ini bulannya bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan. Sampai-sampai Allah mengijabah semua doa, Allah mengabulkan semua permohonan. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Nah, situasi kondisi yang seperti ini mestinya kita manfaatkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, bencana musibah yang diturunkan Allah kepada orang mukmin itu tidak untuk menghancurkan, tetapi justru adanya bencana musibah yang diberikan kepada orang mukmin itu supaya orang mukmin ini semakin mendekat, semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu sangat suka ketika hambanya itu diberi ujian, ya, kemudian menyebut-nyebut Allah, minta tolong Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Disinilah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah diturunkan itu tidak untuk menghancurkan, tetapi bagaimana dengan musibah itu orang mukmin semakin mendekat. Apalagi ini bulan-bulan suci, bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, jangan sampai porsi ibadah kita di bulan Ramadan ini gara-gara COVID-19 ini berkurang porsinya. Walaupun memang gerak kita tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Mungkin masjid semarak, tempat-tempat ibadah semarak, mungkin agak berbeda. Aktivitas kita mungkin banyak dilakukan di dalam rumah. Tetapi jangan sampai itu mengurangi semangat kita untuk melakukan itu. Jadi kalau tahun kemarin 1 bulan bisa khatam 1 juz, tahun ini harus tetap. Jangan hanya karena gara-gara corona ini semuanya jadi mengkeret. Jadi yang mengkeret jangan kita, tapi coronanya ini yang harus kita jadikan mengkeret dengan bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini corona mengkeret semua. Nah, kemudian yang ketiga, tetap kita harus waspada, hati-hati, disertai dengan doa. Ya. Apalagi sekali lagi ini bulan yang istimewa. Saya optimis, saya yakin kalau misalnya masyarakat Indonesia di bulan Ramadan ini benar-benar mau tabarruk mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah agar ujian musibah ini segera diangkat. Ya, harapan kita semoga COVID-19 ini segera dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisinya bisa normal kembali. Jadi sekali lagi jangan sampai kondisi yang seperti ini mengurangi porsi semangat ibadah kita. Justru semangat ibadah kita harus semakin meningkat. Karena dengan kondisi yang seperti ini harus semakin meningkat. Begitu. Ada fatwa dari MUI, bahkan anjuran dari pemerintah melalui Kementerian Agama supaya sholat tarawih, sholat id, buka bersama, yang intinya kegiatan-kegiatan yang di situ melibatkan orang banyak supaya dibiarkan. Jadi memang kondisinya sekarang ini kan kondisi darurat. Jadi kalau itu tetap berjalan, misalnya di satu daerah yang kalau di situ masih terjadi kerumunan massa, ini akan semakin menularkan virus COVID-19. Gitu. Sehingga ada anjuran, ada himbauan untuk ibadah tetap di rumah aja. Nah, ini bagaimana? Ini juga jangan sampai mengurangi semangat kita walaupun ibadah kita ini di rumah. Jangan sampai kemudian kendor. Ya, memang orang melakukan ibadah di masjid dengan di rumah
itu memang tentu lebih utama di masjid, karena masjid itu mempunyai keutamaan-keutamaan yang tidak ada di rumah. Misalnya masjid bisa untuk iktikaf, bisa untuk sholat tahiyatul masjid, jamaahnya itu semakin banyak, karena kalau jamaah itu semakin banyak tentu keutamaannya semakin besar. Itu kalau kondisinya normal memang begitu, tapi karena ini kondisinya darurat, ya namanya darurat kan harus dihindari karena ini bahaya. Jadi dalam satu kaidah itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahat. Jadi menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan. Jadi orang jamaah di masjid, sholat raweh di masjid itu baik, pahalanya besar. Tapi di situ ini menurut para ahli. Jadi yang bicara harus ahli. Dalam hal ini pemerintah, ahli kesehatan, dengan bergerombol, berkumpul seperti itu justru malah akan semakin menularkan virus. Tetapi dengan cara tidak bergerombol, ini bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah ini yang bicara ahli, karena ahli sudah berbicara seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu justru malah berbahaya. Tapi menolak bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil kebaikan. Jadi ini kondisinya darurat. Jadi gampangannya begini, sebenarnya ini mudah. Kayak orang makan durian itu. Makan durian itu bagus, durian ini kan rajanya buah. Kalau normal makan durian tidak apa-apa. Tapi kalau lagi darurat, ya, punya penyakit darah tinggi, ya jangan makan durian. Ya makan buah keres sama cipluan itu saja. Kondisinya darurat, kan begitu. Nanti kalau sudah tidak darurat, badannya sudah sehat, nah makan durian tidak apa-apa. Jadi gampangannya seperti itu. Makan durian kok tidak boleh? Durian itu kan enak, rajanya buah kan begitu. Kenapa tidak boleh? Ya karena darurat. Nanti kalau kamu makan durian malah berbahaya. Makanya darul mafasid, menolak kerusakan, tidak makan durian itu lebih diutamakan. Makanya jangan makan durian kalau lagi bahaya. Makan cipluan sama keres saja. Gitu. Jadi mudahnya seperti itu ya. Jadi memang ada anjuran seperti itu. Jadi tetap walaupun kita di rumah, tarawih di rumah kan bisa. Ya, jamaah dengan keluarga kan bisa. Ya. Toh misalnya kalau tidak jamaah, sholat tarawih dilakukan sendiri juga tidak apa-apa. Begitu. Jadi memang berbeda, tapi jangan sampai itu kemudian mengurangi semangat kita ibadah. Dulu semangat tarawih di masjid, sekarang di rumah haras-harasan. Nah ini berarti justru malah keluar dari apa yang dimaksudkan oleh Allah. Padahal Allah itu memberikan ujian seperti ini biar manusia itu semangat mendekat kepada Allah. Nah kok malah mengkeret. Nah ini berarti kan kalah dengan corona. Sekali lagi di bulan Ramadan ini semoga coronanya yang mengkeret. Ya. Itulah tadi penjelasan tentang Ramadan di tahun ini. Semoga dengan penjelasan dari Abah tadi bisa membuat semangat kita lebih bertambah lagi. Sekian yang dapat kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.